Baik teman-teman, kita akan mulai. Kita akan coba untuk membuat tabel pivot ya di aplikasi Microsoft Excel. Jadi kita akan membuat pivot tabel atau tabel pivot ya untuk aplikasi Microsoft Excel. Misalnya kita punya data seperti ini. Ini adalah hanya data contoh ya. Misalnya ini data dari sebuah perusahaan. Datanya seperti ini misalnya. Ini perusahaan kayu ya, produksinya Berkor ya. Ada proses ulang PU. Contoh datanya seperti ini. Kita buat data itu menjadi tabel seperti ini ya. Jadi baris dan kolom. Database-nya Excel tuh kira-kira seperti ini. Yang lajur-lajur ini kita sebutnya kolom. Yang ke bawah ini horizontal kita sebutnya baris ya. Column and row. Kita harus bisa membuat database-nya kira-kira menjadi seperti ini ya. Jadi ada tahun. Kita ulang aja, kalau tahunnya sama berarti diulang. Di copy gitu. Ini contoh tahun 2022 misalnya ya. Ini bulannya bulan 7. Ini tanggalnya, tanggal datanya ya. Data diambil tanggal berapa, tanggal kejadiannya. Ini week, ini minggu keberapa. Ini shift ini shiftnya siapa atau shift berapa gitu. Ini contohnya. Ini kalau ditampilkan shiftnya ini ada filter ya sini. Shiftnya ada 2 nih, kebetulan cuma 2. Mihat dan Miswan. Ini misalnya contoh ya. Atau bisa shift 1, shift 2 gitu. Line itu line produksinya ada 1, 2, 3, 4. Nih kita misalnya nih line berapa. Pitch ini ukurannya. Ada beberapa nih. 30, 36, 40, 45 dalam milimeter ini ya. Ini contoh saja. Jadi ada beberapa varian pitch. Lalu cacat, kolom cacat. Contohnya cacatnya ada lembab, pecah, selisih ukuran, setting mesin, susun bata, ada 5 lah sekitar. Ini untuk contoh ya teman-teman ya. Dan ini quantity adalah jumlahnya. Ada berapa jumlahnya? Kita membuat datanya seperti ini. Terus ini ngurut ke bawah tanpa ada baris kosong seperti ini. Ini tidak diizinkan ya. Tidak boleh ada yang kosong ini, di spasi gini, yang kosong ini. Tetapi harus benar-benar tanpa garis kosong atau kolom kosong. Seperti ini. Terus ini. Tanggal tidak harus urut, tahun segala macam tidak harus urut, yang penting isinya betul ya. Sesuai dengan kolomnya, isian barisnya ini sesuai kolomnya. Nanti kita akan buat pivot tabel untuk memudahkan cara baca atau untuk meringkas. Contohnya yang diharapkan misalnya seperti ini ya. Ini saya udah bikin, nanti kita akan mulai langkah-langkahnya untuk membuatnya. Contohnya jadinya seperti ini. Ini adalah tabel pivot yang ini otomatis. Kita tampilannya ini di atasnya adalah menampilkan tahun berapa, datanya tadi ya. Bulannya berarti bulan yang sudah diinput ya. Ini kebetulan ada bulan 6, 7, 8. Ini adalah sumbernya dari data sumbernya di sini. Ini kan datanya ada bulan 6, 7, 8. Tahunnya hanya 1 kebetulan. Ini akan kita tampilkan seperti ini contohnya. Ada shiftnya siapa, cacatnya apa, pitchnya ukurannya berapa, 36, 45 dan seterusnya, jumlahnya berapa, dan ada grand totalnya. Semuanya auto generated, semuanya dibikin langsung otomatis oleh Excel. Jadi kita tidak mengetikkan ini manual, tetapi membuat tabel seperti ini secara otomatis. Ini bisa diformat nanti tabelnya, bisa dikasih garis-garis gitu. Ini hanya contoh, kita tampilkan apa adanya dulu. Bagaimana membuat seperti ini? Nah, kita coba dari data yang tadi, data mentahnya tadi, membuat tampilan seperti ini. Kita kembali ke sini. Oke, misalnya datanya tadi kan seperti ini. Kita akan membuat pivot table-nya atau tabel pivotnya. Kita mulainya dari
data yang paling ujung kiri atas ya. Misalnya dalam hal ini adalah di B3. Jadi datanya yang ada isinya ya, sel yang ada isinya. Jadi ada kolom dan row-nya tuh ada isinya. Ini contohnya nih di sheet ini adalah di B3. Kita taruh pointer di sini, lalu insert, kita pilih insert, lalu pilih pivot. Ini ulang ya, insert pivot table. Dia akan muncul secara otomatis range-nya ya, range-nya dari ini yang tercover yang akan dibuat untuk data pivotnya, data tabel pivotnya. Lalu ada pilihan ditaruh di mana tabel pivotnya, kalau di new, defaultnya adalah new ya, atau di sheet yang baru. Tapi kalau mau di existing berarti tampil di sheet yang sama, sheet yang sekarang ini. Misalnya kita di new saja, lalu kita oke. Nah, dia akan muncul bikin sheet baru di sini. Ini namanya sheet 2 ini. Tadi datanya di sebelah sini. Ini datanya. Ini sekarang muncul sheet baru yang akan membuat pivotnya, tabel pivotnya. Kita klik di sini, muncul ini pilihannya, fill-nya ya. Nanti ini outputnya seperti ini, tampilannya apa yang akan kita inginkan. Kita merancangnya di sini, di kanan ini. Contoh seperti yang tadi. Ini ada filter, ada kolom, ada row, ada values. Bagaimana menaruh masing-masing ini untuk membuat data seperti tadi ya, yang kita harapkan kan, misalnya contohnya seperti ini jadinya. Ada di ini namanya filter ya tadi ya. Kalau ini namanya values, angka-angka ini. Values berarti diambil dari quantity. Nah, ini bits-nya ini nanti jadi di sini nih, di sebagian kolom sini. Ini ada cacat, ada shift. Ini harapannya akan membuat seperti ini jadinya. Ya, kita mulai dari awal tadi. Dari sini kita klik, muncul fill-nya. Jadi tahun dan bulan kita masukkan ke filter sini. Kita drag ini, kita seret ke sini. Tahun dan bulan. Kita pilih tahun, masukkan ke filter, lalu bulan juga. Jadi di kolom sini muncul ini, tampilan yang kiri ini adalah tampilan yang jadinya ya, baru sementara ini ya. Di sini kan ada data value, berarti value-nya diambil dari quantity. Caranya cuma di drag aja ya, diseret saja. Dari sini seret ke sini. Sekarang quantity udah muncul angka-angkanya. Kita perbesar dikit supaya kelihatan. Ini juga bisa ditampilkan ini filternya. Filter terbuat semuanya otomatis ya. Select-nya kita matikan misalnya. Oh, ini cuma satu datanya. Nah, ini bulan. Kalau bulan ada 3, kita pilih salah satu. Misalnya bulan 8 deh. Nah, ini yang ditampilkan, ini adalah angkanya bulan 8. Kita kurang satu lagi tadi yang shift ya. Shift berarti masuk ke row. Shift sama line tadi ya. Shift sama cacat masuk ke row. Kita drag. Nah, sekarang udah jadi seperti ini, dan ini semuanya otomatis ya. Jadi kita bisa lihat udah kelihatan langsung otomatis, datanya nih tidak kita ketik tapi diambil langsung dari data sumbernya atau data mentahnya. Jadi udah persis seperti yang tadi. Kalau masalah tampilan sesuai selera masing-masing saja. Misalnya kalau saya akan klik kanan gini misalnya ya.
Lalu pivot table option, pilih yang ini. Tapi ini tidak harus, karena ini hanya selera. Nah misalnya kalau saya pilihnya klasik ini, klasik pivot table. Saya contreng sini ya, dicek, lalu kita pilih lagi. Oke, misalnya cuman itu, coba kita oke. Nah tampilannya seperti ini. Yang tadi sih boleh juga, atau seperti ini juga boleh, ini selera. Dan ini sudah jadi teman-teman. Dan ini tampil ini bisa di format, bisa dikasih garis, kasih gitu seperti biasa di format cell. Atau ini untuk contoh dibiarkan saja. Dan ini datanya otomatis. Misalnya saya ganti bulannya ini bulan 7. Ini angka-angka ini akan bergerak. Ini contohnya kan kalau bulan 8 totalnya 687. Kalau bulan 7 berarti angkanya berbeda kan ya. Nah ini 650 dan seterusnya. Jadi sangat membantu pivot table ini untuk mempermudah ya. Dan sangat praktis, hanya satu sheet saja, satu tampilan saja bisa menampilkan data berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun sesuai dengan selera kita. Ini menampilkan shift-nya, cacatnya. Kalau mau tahu shift-nya salah satu saja bisa, misalnya hanya mihat saja, misalnya kita uncheck gitu ya, tidak dipilih, mihat saja muncul segini. Kalau miss one saja berarti mihatnya yang di uncheck segini, dan seterusnya ya. Kalau tampilkan semua berarti select all. Cacatnya juga kalau mau hanya cacat tertentu, cacatnya misalnya kita pilih yang pecah saja misalnya ya. Nah dia akan mengambilkan hanya yang pecah saja, dan seterusnya. Kita tampilkan semua berarti kembalikan lagi, select all. Itu kira-kira teman-teman, mudah-mudahan membantu. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton channel Michael Pajovka. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di topik-topik berikutnya. Thank you.